Syekh Jangkung yang dikenal dengan Syekh Jangkung atau Raden Said Syarifuddin. Kalau orang Jawa karena Syarifuddin itu susah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas? Baik Raden. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah masih sehat, masih alhamdulillah Gusti Allah. Jadi maksud kedatangan saya itu saya mau ngobrol soal seputar sejarah. Ngobrol seputar sejarah. Kayaknya seru gitu ngobrol sejarah. Sejarah tentang apa nih? Fenomena nih. Saya pengen tahu daerahnya Mas, sejarahnya seperti apa, terus kehidupan di sana seperti apa, dari zaman yang terdahulunya sampai sekarang, itu mungkin bisa dijabarkan agar saya tahu dan saya paham soal sejarah-sejarah di sana. Karena kan di daerah Mas itu termasuk daerah yang paling tua katanya. Makanya saya mau tahu, saya pengen dengar langsung dari penduduk sana. Tentang apa nih? Mungkin bisa tentang para walinya kah, sejarah walinya di situ seperti apa, penyebaran agama Islam itu seperti apa, dan kehidupan masyarakatnya itu seperti apa zaman dahulu. Masnya tertarik sama pengen tahu sejarahnya tentang tokoh dulu lah kalau kita bahas namanya. Nah, iya betul tokoh-tokohnya. Raden pengen tanya tentang sejarahnya siapa nih, lakonnya siapa. Siapa tahu saya bisa jawab karena masnya Radennya pengen nanya tentang daerah saya. Syekh Jangkung. Syekh Jangkung. Kalau itu sih lebih ya emang masih dekat. Cuma itu di daerah Pati. Kalau saya Blora. Tapi enggak apa-apa lah. Siapa tahu saya ngerti sedikit. Boleh. Oke. Berarti saya ceritakan tentang sedikit tentang yang saya ngerti tentang Syekh Jangkung ya. Oke. Jadi gini mas, Syekh Jangkung yang dikenal dengan Syekh Jangkung atau Raden Said Syarifuddin. Kalau orang Jawa karena Syarifuddin itu susah nyebutnya, masyarakat zaman dulu biasanya dia dipanggil Saridin. Iya, masyarakat Pati zaman dulu ya Saridin. Kenapa ada namanya depannya ada Sayyid? Karena dia masih keturunan Rasulullah dari Sayyid Hasan. Dan kenapa ada Radennya? Karena dia masih keturunan bangsawan dari ibunya. Karena ibunya masih saudara Sunan Kudus. Kita bicara tentang berarti ceritanya dia ya, kehidupan dia, Penyebaran agama Islam melalui Syekh Jangkung ini. Syekh Jangkung atau dikenal juga murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Sebelum menimba ilmu sebenarnya beliau ini kalau saya dengar dari cerita dari guru-guru saya sebelumnya itu orang yang lugu. Pernah suatu kejadian ini, dia ke rumah saudaranya, lebih tepatnya itu kakak ipar lah, suami dari kakaknya. Tuh.
dia ingin meminjam uang atau meminta ibaratnya makanan, karena dia emang orang kalau dibilang pas-pasan di masa zamannya. Saya dengar dari cerita dari guru-guru saya. Tetapi karena kakak ipar beliau tidak memberi, akhirnya dia meminta hak karena dia mempunyai pohon durian, warisan pohon durian dari orang tua beliau. Dan akhirnya suaminya atau kakak iparnya lah, suami dari kakaknya itu menyetujui dengan syarat ketika durian jatuh di siang hari itu yang ngambil kakaknya, kakak ipar dari Saridin ini atau Sejangkung. Tapi ketika durian itu jatuh di malam hari, beliau yang ngambil. Dan akhirnya ketika siang hari tidak ada yang jatuh buah durian itu, akhirnya gantianlah yang jaga di Sejangkung ini di ban malam. Tapi karena kakaknya ini tidak ingin Sejangkung mendapatkan hasil buah durian itu, dia ingin menakut-nakutin beliau ini dengan memakai kulit harimau, kulit macan. Dan ketika Sejangkung jaga, benar durian banyak yang jatuh pas malam hari. Dan kakak ipar ini pun ingin nakutin beliau lah, dekat, tapi Sejangkungnya ini malah nggak takut. Ketika dia melihat, dia pikir itu harimau, dia langsung membunuhnya dengan gaman yang dia jaga lah, buat jaga malam itu nunggu duriannya. Dan akhirnya kakak ipar beliau meninggal. Ketahuanlah oleh kakak dari Sejangkung ini, kakak wanita dari Sejangkung, karena dia mungkin khawatir suaminya kenapa belum balik ke rumah. Tuh, akhirnya warga kumpul banyak. Saking lugunya Sejangkung ditanya, ini yang bunuh kamu kan? Karena ada bekas darah tuh di gamanmu, di tempat kamu, buat kamu gaman, buat kamu jaga. Sejangkung ngomong, enggak kok, yang saya bunuh itu harimau. Tuh, harimau apa? Ini bukan harimau nih kakakmu, tapi yang saya bunuh harimau. Tuh, dia masih nyelat gitu, padahal udah jelas yang dibunuh kakaknya. Dan akhirnya karena warga sekitar bingung ngejawab Sejangkung, dibawalah ke temu sama Adipati-Pati waktu itu. Ketemu Adipati-Pati, ditanya, yang saya bunuh itu harimau, bukan kakak saya. Tapi ini kakakmu yang berwujud pakaian harimau. Iya, tapi saya nyangkanya harimau. Dia tetap kakak lah ngomong, itu harimau bukan kakak saya. Dan akhirnya Sejangkung atau Raden Saifuddin ini dinyatakan salah oleh Adipati. Dan akhirnya ditaruh di penjara, taruh di hukuman. Tapi namanya Sejangkung ini orangnya mungkin dia lindung, tapi pas itu memang belum sadar kali ya. Dia berdoa menurut Adipati pun waktu kala itu memutuskan, ya udah hukum gantung aja. Ketika di alun-alun mau dihukum gantung, Sejangkungnya ini nggak ada yang kuat narik tambangnya, karena waktu itu masih ditarik tambang, dia dihukum. Akhirnya dia kabur kemana-mana, sampai dia bingung kan, karena dia ninggalin anak istri, macam dia bingung.
ketika dia ingin mengakhiri hidupnya sejak ini, akhirnya ada ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketemu sama Kanjeng Sunan Kalijaga, ditanya sama Kanjeng Sunan Kalijaga, kenapa kok kamu pengen ngakhirin hidupmu? Dia nanya, dia jawab, gimana lagi, saya hidup buat apa juga, saya di masyarakat Pati sudah nggak diterima karena saya dikira ngebunuh dan saya mau dibunuh. Tuh. Kalau saya nggak mati pun saya nggak bisa nafkahin sama anak istri saya. Ini saya mati. Dan akhirnya Sunan Gajah kan ngomong, jangan, itu dosa. Dosa ke Gustimu, satu dosa ke Gustimu, satu dosa ke rogomu. Karena jasadmu itu masih harus hidup, tapi kamu ingin mematikan. Terus gimana Kanjeng? Saya bingung, saya harus kemana? Akhirnya Kanjeng Sunan menjawab,